Puji Tuhan. Papa Mama yang di belakang bisa maju ke depan. Yang di luar, di dalam masih banyak tempat yang kosong. Nanti biar yang terlambat bisa menempati tempat yang ada di luar. Mari kita bisa maju. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Yang di belakang, yang masih main handphone di luar, di belakang bisa masuk. Kita akan mulai ya. Puji Tuhan. Shalom buat kita semua. Saudara bersuka cita. Coba tunjukkan ke kiri kanan saja. Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Hari ini memang hari Kamis ya, tanggal 13 Mei, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara bersuka cita pastinya. Puji Tuhan. Dia lahir, kemudian dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sembah dia Bapak. Sembah dia, bersyukur padanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada pagi ini karena kemurahan-Mu. Angkat suaramu, haleluya. Naikkan puji syukur bagi Dia, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Karena darah-Mu melayakkan setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian, korban syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Panggil Dia, Yesus, ku sembah Engkau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku, dalam
hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, Yesus, ku sembah Engkau, sujud di hadapan-Mu, keinginan di dalam hidupku. Amin. Oh, hanya untuk menyembah-Mu, katakan Yesus, Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Biar kerinduan kita pagi hari ini untuk apa, saudara? Untuk menyembah Tuhan, untuk menyembah Bapa di sorga. Mari tanggalkan setiap beban kita. Apa yang kita hadapi seminggu ini, pastinya seminggu yang berjalan ke depan pun akan ada masalah dan tantangan dalam hidup saya dan saudara. Tapi saat ini Tuhan mau kita menyembah Dia, setiap saat menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, Yesus, ku sembah Engkau, sujud di hadapan-Mu, keinginan, haleluya, dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari berdiri bersama-sama jemaat Tuhan, katakan, oh Yesus, haleluya, ku sembah-Mu, haleluya, sujud, haleluya, haleluya, oh keinginan dalam hidupku, amin, haleluya. Saat kita menyembah Tuhan, kita ingin supaya karakter kita pun seperti Dia. Saudara, kita tidak pernah tahu perubahan seseorang dalam hidupnya. Tapi biarlah jangan kita menjadi hakim atas saudara kita. Karena dia kalau mengalami sesuatu dengan Tuhan, maka akan terjadi perubahan yang besar dalam hidupnya. Katakan bersama, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, amin, amin, haleluya, dalam hidupku hanya untuk apa, saudara? Oh, haleluya.
laki-laki. Seluruh wanita bersama saya katakan Yesus, haleluya, haleluya, Yesus.
Haleluya. Haleluya. Kami bangga jadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama nyatakan kasih kita padanya. Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau dahsyat dan ajaib Tuhan Yesus. Kau dahsyat bagi hidup kami, bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi janin yang ada dalam perut ibu-ibu yang sedang mengandung. Kau dahsyat bagi siapa saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Boni akan berdoa. Yesus, ku sembahkan sujud. Amin. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih. Benar Tuhan, kerinduan dan keinginan kami dalam hidup ini hanyalah menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami sama-sama seluruh jemaat Tuhan, kami ada di bait-Mu ya Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan Engkau. Kami memperingati peristiwa iman yang luar biasa, di mana ribuan tahun yang silam Engkau boleh naik kembali ke surga. Engkau mati, bangkit, bahkan Engkau naik ke surga. Itu sebabnya pada pagi hari ini kami sama-sama umat-Mu di seluruh bumi, oh Tuhan, merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, pujian penyembahan kami yang akan kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan, merupakan dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Pengurapan Allah turun atas kami semua pada pagi hari ini, tidak kecuali siapapun dia, baik itu kecil, besar, laki, perempuan. Kami semua dilawat oleh Allah pada pagi hari ini. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan ada hikmat dan pewahyuan Allah. Biarlah Tuhan, oh firman-Mu disampaikan bagi kami, sehingga dalam kehidupan kami terjadi perubahan demi perubahan dalam peningkatan pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan. Segala roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah, kami sehati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah bekerja di tempat ini. Kami pulang menjadi orang-orang yang hidup dalam berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji, menyembah Engkau, dan kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, kita adalah umat pemenang, amin. Haleluya, kita adalah umat pemenang, amin. Yang percaya Tuhan telah naik dan menyiapkan tempat untuk saya dan saudara, amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Siapkan hati kita, tenaga kita, kekuatan kita. Pagi hari ini kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, karya terbesar, amin. Sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala, kita merayakan kenaikan Tuhan kita. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian kehadirat Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian.
ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah pagi hari ini. Yes, membangkitkan umat pilihannya. Mari kita mau lepaskan setiap belenggu pada pagi hari ini. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, saat perbebasan tiba. Oh, sakit penyakit, masalah terbebaskan. Belenggu dosa mari bersorak, dengan kencang saudara, sama-sama katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Lidah baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Sama-sama saling memberkati loh. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Minyak baru tercurah. Mari masih saling memberkati teman di samping kiri kanan. Haleluya. Kuasa anggur baru Tuhan, baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasa Tuhan. Haleluya. Nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan pujian yang pertama tadi. Itu pujian lama ya saudara ya. Sudah lama tetapi kita nyanyikan bersama. Memperkaya perbendaharaan lagu-lagu kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersyukur terus kepada Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari masuk hadirat. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan
kasih Tuhan. Oh, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Oh, masuk hadirat-Mu Tuhan, kuliaskan kekudusan di hadapan, haleluya, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian. Oh, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih kami dapat memuji menyembah Engkau di dalam suasana kami memperingati akan kenaikan Yesus, kenaikan-Mu pada 2000 tahun yang lalu. Melengkapi kami Tuhan dengan kebenaran pagi hari ini Tuhan, supaya kami juga dapat semakin diperlengkapi, memahami misi, visi-Mu Tuhan. Dan kami akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi-Mu Bapa. Kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, dan semua kita katakan amin. Baik, shalom semua. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu? Aman ya, baik. Kita bersyukur kita ada lagi di hari yang kita rayakan bersama-sama. Tadi ada Ibu Ketua MD. Happy Sunday, thanks Happy Sunday. Saya bilang maaf, ini hari Kamis bukan hari Minggu. Perasaannya kayak hari Minggu. Sesudah 40 hari sejak Yesus dibangkitkan, dan 40 hari yang lalu kita merayakan kebangkitannya tepat pada hari Minggu. Dan di Alkitab hari Minggu itu dikatakan hari pertama dalam minggu itu. Dan hari ini kita rayakan kenaikan Yesus, dan kita percaya kita rayakan sudah sekian lama tahun kalau orang Kupang bilang, dan tentunya kita inginkan sesuatu yang apa pesan-pesan lewat kenaikan pada kesempatan di pagi hari ini Bapak Ibu. Saya akan dasarkan dari Kisah 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kurangi aja mungkin dia punya treble-nya. The message of the ascension of Jesus Christ, atau pesan atau berita dari kenaikan Yesus Kristus. Kalau di kalender yang dinding kita itu hari kenaikan Isa Al-Masih, itu sama. Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus. Oke, mari kita akan kurangi aja dia punya volume.
kita baca surat yang atau kitab yang ditulis oleh Dr. Lukas, ya, kitab Kisah Para Rasul. Dia latar belakang dokter dan ini yang ditulis olehnya. Sama-sama 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Maaf, itu yang di dalam kitab Lukas, ya, kitab Lukas yang kedua. 2, 3. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu dia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pasti jemaat sudah tahu 5 nubuatan yang terbesar tentang Yesus itu. Bisa sebutkan yang pertama apa? Yang kedua? Kematian. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kita rayakan. Yang kelima? 4 yang pertama sudah digenapi, tinggal yang 1. Kira-kira itu akan digenapi? Akan digenapi, pasti digenapi. Kapan? Waktunya. Untuk tanggal, hari, tanggal, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, tidak ada yang tahu. Tapi dia punya tanda-tanda ini kita bisa tahu. Karena Matius 24 ayat yang ke-14, Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Itu. Kalau saya punya keyakinan di situ, melihatnya dari situ. Kalau Injil kerajaan Allah belum diberitakan ke seluruh dunia, Yesus belum akan datang. Walaupun dikatakan kedatangannya sudah tidak lama lagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi 5 nubuatan tentang Yesus. Ini nubuatan yang keempat, kenaikannya ke surga. Kita lihat tadi, Lukas menulis bahwa apa yang dia tulis di buku yang pertama tentang apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia terangkat ke surga. Ya, dan Kisah Rasul ini juga ditulis oleh Lukas, Dr. Lukas. Dia berbicara tentang bagaimana Yesus selama 40 hari menampakkan diri. Jadi sejak dia dibangkitkan sampai hari yang kita rayakan dia naik ke surga, maka Yesus dengan murid-muridnya, apakah itu secara korporat lengkap mereka, atau cuma ada seorang, ada 2 orang, ada cuma beberapa orang. Kalau kita baca di kitab Injil, Matius, Lukas, Markus, Yohanes, maka di situ kita temukan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. 1 bulan 9 hari. Lalu selama 40 hari ini, yaitu
topik atau tema atau pokok pembahasannya itu hanya satu. Apa? Topiknya hanya satu. Kerajaan Allah. Saya membayangkan murid-murid sudah bosan kah? Apakah mereka tidak dengar, ketemu Yesus bicara tentang kerajaan Allah? Memang yang ditulis itu cuma saya kita bertemu, berjumpa dengan Maria Magdalena, bla bla bla, tapi tidak secara detail apa yang dia sampaikan secara detail. Nanti Lukas dia tulis tadi bahwa selama 40 hari itu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan dia memberitakan atau mengajarkan tentang kerajaan Allah. Makanya kalau kita lihat Yesus sejak dia lahir, mulai dia melayani sampai justru dia naik terangkat ke surga, topiknya tetap sama, kerajaan Allah. Itulah yang sebenarnya Tuhan mau yang harus diberitakan oleh gereja hari-hari ini. Pemakaman kemarin ada sempat respon dari beberapa jemaat, 2 jemaat yang kita masuk di grup tentang yang share gitu. Ya. Jadi ada orang-orang termasuk mereka juga teman-teman dari Muslim yang mereka ada satu bapak bilang senyum-senyum. Ada ibu yang bilang ini dulu baru ketemu mengerti. Saya mau sampaikan ini bukan saya sedang menonjolkan diri bahwa kalau saya sampaikan berita itu firman misalnya share orang mengerti, memang enggak. Tapi maksudnya konten daripada berita yang disampaikan, isi daripada berita yang disampaikan, ini yang dibutuhkan oleh dunia hari-hari ini. Makanya kenapa Yesus selama dia menampakkan diri hanya itu yang diajar, tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah. Makanya dalam kitab Injil selalu bicara hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga adalah seperti ragi, hal kerajaan seperti benih, hal kerajaan sorga seperti mutiara. Semuanya itu Bapak Ibu sudah seharusnya menjadi berita kita hari-hari ini adalah tentang kerajaan Allah. Karena semakin banyak kita memberitakan kerajaan Allah, semakin banyak orang mendengar itu, maka akan mempercepat kedatangan Tuhan. Kenapa harus diulang-ulang? 40 hari ulang-ulang. Kenapa? Termasuk murid-murid pun sampai Yesus sudah mau naik ke surga, itu masih belum memahami, ada yang mereka belum memahami bahwa kedatangan Yesus itu bukanlah memulihkan kerajaan Israel secara fisik. Karena waktu Yesus lahir, Israel waktu itu Palestina dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi dalam benak mereka itu bahwa Yesus datang itu untuk memulihkan kerajaan secara fisik yang bisa dilihat. Padahal sebenarnya maksud Yesus datang untuk memulihkan kerajaan sorga yang hilang waktu di Taman Eden. Coba lihat, 40 hari Yesus jelaskan. Masih ada murid-murid yang belum ngeh. Sehingga mereka sampai tanya, kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Itu. Israel merdeka tahun berapa? Mei ya, 48. Itu baru merdekanya Mei 48 sejak sebagai bangsa, sebagai satu negara. Sekarang lagi panas sekarang di Israel saat ini. Nah, apa yang saya ingin katakan bahwa apalagi murid-murid, sedangkan murid-murid mereka pun belum nangkap secara 100% apalagi kita saat ini. Nah, makanya kenapa kita lihat misi atau tujuan utama Yesus adalah untuk memulihkan ini kerajaan sebenarnya. Maka dari itu Yohanes 20 ayat yang ke-22, coba kita lihat. Nanti sebentar saya akan masuk di pesan-pesan daripada kenaikan. Yohanes 20 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Dan sesudah sama-sama 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, saya mulai di sini. Pesan kenaikan itu adalah memberikan pesan kepada kita bahwa Yesus dia menuntaskan tugasnya. Jadi tugas Yesus itu tidak hanya berakhir waktu di atas kayu salib menebus kita. Itu adalah langkah-langkah untuk dia sampai kepada ini nih, yang
tujuan utamanya ya ini. Mengembalikan Roh Kudus kepada kita, kepada murid-murid waktu itu. Makanya dikatakan mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kalau kita kembali ke setiap Kejadian pasal 2 ayat 7, itu waktu Tuhan bentuk manusia dari debu tanah, lalu dikatakan apa? Tuhan apa? Menghembusi mereka. Ini yang saya bicara di kematian tentang sejarah kehidupan dan sejarah kematian. Menghembusi mereka. Ini sama. Menghembusi. Jadi terimalah Roh Kudus. Walaupun secara fakta Roh Kudus belum dicurahkan waktu itu. Sesudah Yesus naik, yang kita rayakan hari ini, baru 10 hari kemudian dicatat dalam Kisah pasal yang kedua, Roh Kudus apa? Dicurahkan. Jadi pesan daripada kenaikan itu bahwa mengindikasikan atau menandakan bahwa tugas Yesus itu sudah. Jadi Yesus gini, kalau belum sampai di momen ini, belum tuntas tugasnya. Jadi kalau bilang dia disalibkan, dia dikuburkan, dia dibangkitkan, berita kebangkitan itu penting, tapi ini sebagai sarana, wadah untuk dia bisa mencapai apa yang menjadi tugas utamanya, yaitu Roh Kudus diberikan kembali. Terimalah. Maka Bapak Ibu, saya suka katakan, untuk kita memahami Alkitab, sebenarnya coba kita lihat God's big idea, ide besar Tuhan itu seperti apa. Mungkin yang saya ngomong waktu di pemakaman itu orang mungkin nangkapnya di situ. Ide besar Tuhan ini adalah ini, sehingga mereka bisa hubungkan. Mungkin oh benar, selama ini mereka sudah dengar, tapi dapat dia punya gambaran secara besarnya, gitu loh. Nah, yang kedua, berita daripada kenaikannya ini, bahwa apa yang dijanjikannya itu digenapi olehnya. Kan dia katakan, maka aku akan mengirim seorang penolong bagi kamu. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau Yesus dia naik ke surga. Karena waktu Yesus dia naik ke surga, dia bawa laporan sekaligus darahnya sendiri. Dia bawa kepada Bapa, saya sudah laksanakan tugas. Ingat, Tritunggal, mereka itu sama-sama adalah Allah, equal, tapi dengan fungsi mereka. Kita ingat Allah Bapa itu Allah yang memerintah, yang menciptakan. Allah Anak itu adalah Allah yang apa? Menebus. Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang menyucikan. Mereka dengan tugas spesifik masing-masing. Tapi kalau kita belajar tentang Tritunggal, bahwa waktu Yesus menebus, terlibat di dalamnya ada Allah Bapa, adalah Allah Roh Kudus. Waktu Allah mencipta itu, terlibat di dalamnya itu adalah Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Waktu Roh Kudus dia menyucikan kita, maka terlibat juga di dalamnya itu Allah Bapa dan Allah Anak. Tapi dengan mereka punya main job, tugas masing-masing. Jadi Yesus itu tugasnya itu adalah mati menebus kita, dan dia harus pastikan. Makanya dikatakan terimalah Roh Kudus. Itu yang Yesus maksudkan, bahwa kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang saya lakukan. Itu kepada murid-murid. Karena waktu zaman Yesus dia melayani, dia tidak bisa hadir di beberapa tempat dalam waktu yang sama. Kalau ada yang sakit di bawah, maka harus ada datang utus orang untuk kasih tahu Yesus, ini sakit. Ada kejadian seorang siapa itu? Pegawai raja ya, anaknya sakit. Kan dia cuma datang kepada Yesus dan Yesus katakan, pergi, anakmu sudah sembuh. Yesus perwira ya. Jadi ada yang Yesus ngomong seperti itu, Bapak ini pulang, pelayan-pelayannya langsung kasih tahu, Bapak, itu anak sudah sembuh. Jam berapa? Jam sekian. Oh, itu yang pas kemarin Yesus omong di beta.
Tapi ada yang waktu mereka datang kepada Yesus, mereka datang dan Yesus datang. Baru Yesus doa, jamah, sembuh. Tapi di zaman dikatakan bahwa kamu akan melakukan berkah lebih besar, itu ada di zaman Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah dikembalikan kepada kita. Maka itu bisa terjadi di beberapa tempat, bisa terjadi orang disembuhkan, mujizat terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus. Itu yang dikatakan lebih besar. Karena tidak terikat kepada satu tempat, tidak dibatasi dengan tempat lagi, Bapak Ibu. Itu. Jadi yang ke berapa? Yang kedua adalah dia memenuhi apa yang dijanjikannya. Yang ketiga itu bahwa Yesus itu memang hanya membutuhkan 3,5 tahun saja. Waktu dia datang 2000 tahun yang lalu, dia sebagai anak tunggal yang tersembelih di kayu salib. Tapi ingat, dia juga adalah sebagai raja di atas segala raja. Karena dia raja di atas segala raja, maka kita sudah diberikan tugas di bumi, maka dia tidak boleh lama-lama juga di bumi, dia harus kembali ke surga karena hakikatnya itu adalah di surga. Tetapi dia sudah kembali ke surga. Sekarang tugas Yesus itu apa? Masih ada tugas di surga. Kalau tugas di bumi udah selesai. Sekarang tugasnya apa? Dia menjadi mediator, dia menjadi juru syafaat, dia menjadi pendoa syafaat buat kita. Begitu. Karena sampai sekarang ini tugas iblis masih tetap dia jalankan. Apa tugas iblis? Mendakwa. Jadi sampai sekarang dia dakwa kita terus. Sebenarnya waktu dia dakwa kita terus, dia sedang mau menghancurkan gambar diri kita. Tapi waktu dia dakwa kita, Yesus bela kita di hadapan Bapa. Aman sah Bapa. Ya, mereka semua sudah ditebus, sudah dibasuh dengan darah anak domba Allah, yaitu darah saya sendiri. Itu sampai sekarang pendakwa, menuduh, mendakwa. Sampai sekarang iblis ini. Karena itu memang hanya itu aja dia punya jagonya, dakwa. Makanya di dalam Wahyu 12 itu lagu kan dibuat lagu. Sekarang telah tiba keselamatan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah Nah, dakwaan doakan itu hanya dapat dihancurkan lewat apa? Dihancurkan oleh apa? Oleh firman dan perkataan kesaksian kita di bumi. Tapi di surga Yesus sekarang dia standby. Ya, kalau ada laporan masuk lagi nama ini misalnya Alex misalnya huruf A jadi saya ingat Alex misalnya, atau Arnold gitu kan. Bapak bilang ke Yesus, ini ke mana ini? Aman Bapak. Jadi Yesus itu dia memediasi kita, dia menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Jadi kalau mau bilang kita ini kuat sebenarnya, di surga kita ada backup, di bumi kita ada backup. Karena di bumi itu 10 hari nanti kita rayakan ketuangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Jadi alasan kita untuk takut tidak ada. Di surga ada yang membackup kita, di bumi ada yang menolong kita, yaitu Roh Kudus, Parakletus. Nanti kita akan bicara di minggu depan. Jadi hal yang ketiga itu Yesus tidak butuh waktu lama, cukup 3,5 tahun. 3,5 tahun yang dia beritakan itu sama, kerajaan. Nah, coba kita lihat. Dia harus pastikan kontennya itu bisa diterima oleh mereka. Dia harus pastikan itu dulu, memahami. Jadi murid-murid harus tangkap pengajaran Yesus. Murid-murid harus mengerti, memahami. Sesudah itu baru dia naik ke surga. Nah, waktu dia naik ke surga,
Kalau saya sih sebenarnya waktu dia naik ke surga, itu berapa lama dari waktu dia ada ngomong di murid-murid dan dia langsung berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Nggak pakai transit ya, sekejap, ces, dia udah sampai. Lalu hitung hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari yang ke-10. Kalau saya punya keyakinan sebenarnya sejak hari pertama Roh Kudus itu sudah turun. Sudah. Cuman murid-murid waktu itu masih mungkin ada yang mungkin diliputi dengan masih takut. Sampai tadi kan masih ada yang takut toh. Yang tadi ditulis mereka masih takut dengan orang Yahudi. Gitu kan? Ya. 10 hari itu mereka kira-kira bikin apa Bapak Ibu? Apakah mereka full berdoa 10 hari? Tidak. Mereka pasti apa? Sharing. Mungkin kan waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada dua orang di Emmaus misalnya. Itu kan mereka ngobrol, mereka belum mengerti. Dan Alkitab katakan lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti. Ada yang waktu mereka bikin perjamuan baru mereka sadar bahwa itu Yesus. Makanya kita sebagai orang percaya kita harus sampai kepada memahami, mengerti, tidak hanya sekedar tahu. Karena kalau cuma sekedar tahu itu bisa hilang. Tapi kalau kita mengerti itu kita miliki, susah untuk hilang. Susah untuk kita tergoncang. Kenapa? Karena kita memahami. Kalau dihubungkan dengan gambar diri, kalau kita tangkap betul gambar diri kita memahami betul, iblis dia langsung angkat tangan dengan kita. Nggak bisa lagi disentuh, nggak bisa lagi. Tadi malam saya bisa di Rema bicara tentang apa kita harus hidup berdasarkan gambar diri yang benar. Wow, kita sudah apalagi sekarang kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi pribadi yang menghubungkan kita dengan surga. Makanya saya mau katakan kalau Yesus mati, dia tebus kita, dia dikuburkan dan dia bangkit, dan cuma segera dia bangkit tanpa dia mengirim atau mengutus Roh Kudus, kita ditebus, kita diselamatkan, tapi kita tidak bisa menjalankan mandat untuk berkuasa. Itu problemnya Bapak Ibu. Makanya saya katakan pribadi yang paling penting di bumi sekarang ini adalah pribadi Roh Kudus. Itu. The most important person on earth is Holy Spirit. Kita siap nanti untuk 10 hari ke depan. Jadi pengajarannya Bapak Ibu. Nah makanya sekarang saya ingin jemaat supaya mungkin lewat 10 hari ini, mungkin di luar daripada saat dan Rema, kita baca kitab Kisah Para Rasul. Karena kitab Kisah Para Rasul pun sama. Jadi lihat ya, Yohanes Pembaptis, dia baptis Yesus. Apa yang dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis itu dikhotbahkan oleh Yesus, sama. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Selama 3,5 tahun dengan murid-murid, selalu yang Yesus khotbahkan itu adalah bertobatlah karena sudah dekat. Bapak Ibu mungkin perhatikan beberapa peristiwa duka. Saya sudah mulai khotbah, sudah tidak ada topik lain. Khotbahnya tentang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu harus diberitakan. Bicara lahir baru, Yesus hanya sekali bicara. Itu pun di subuh jam 2 dengan seorang Nikodemus, bicara lahir baru. Yesus tidak pernah khotbah tentang lahir baru, tidak. Hanya sekali dia ngomong waktu dengan Nikodemus. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau Yesus menampakkan diri selama 40 hari lalu dia ada omong itu hal yang sama, sampai dia terangkat ke surga, kira-kira biasa kalau orang-orang yang sudah mau meninggal, kalau dia sampaikan pesan-pesan terakhir itu kira-kira pesan yang biasa-biasa atau pesan yang sangat penting. Jadi bayangkan 40 hari hanya itu aja topiknya, hanya itu. Maka jemaah jangan bosan, kalian dengar seperti ini, jangan bosan karena orang lain mungkin perlu dengar juga ini. Bapak Ibu, saya ingin supaya jemaat nangkap sehingga kita pun jadi seperti
Yohanes kepada Yesus, Yesus kepada murid-murid, dan murid-murid rasul-rasul itu kepada orang banyak, tersebar. Kalau kita membaca Kisah pasal terakhir, coba kita lihat. Kisah pasal terakhir ayat berapa? Pasal berapa itu? 28 ya. Kisah 28 ayat 30. Kisah 28 ayat yang ke-30. Coba kita lihat. Baca sama-sama. 1, 30, 31. 2, 3. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. 31. Dan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia apa? Memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Pada waktu orang sudah masuk dalam kerajaan Allah, jadi tugas kita itu sebenarnya untuk supaya orang dia bisa masuk kepada kerajaan Allah. Jadi tugas kita itu bawa kerajaan Allah kepada orang tersebut. Pada waktu dia sudah masuk, pada waktu dia sudah menemukan status keimigrasiannya, baru kita masuk dengan pemuritan, mengajarkan tentang Yesus Kristus. Coba lihat, Paulus. Jadi Paulus mewakili rasul-rasul yang lain. Bahwa di kitab Kisah Para Rasul sama, rasul-rasul memberitakan tentang kerajaan Allah. Begitu. Makanya ada yang pengkhotbah, pengajar tentang kerajaan Allah, dia ditanya oleh seorang pendeta juga, pemimpin jemaat, dia bilang begini, kamu pengkhotbah kerajaan Allah ya? Lalu yang pendeta ini bilang, nah lalu khotbah apa? Ajar apa? Harusnya ini yang jadi berita kita Bapak Ibu. Dan ingat baik-baik. Waktu kita menyampaikan berita kerajaan Allah, maka musuh kerajaan Allah itu adalah, sekali lagi, masih ingat, musuh kerajaan Allah itu adalah agama. Ukur ajak dari Yesus. Kalau bilang orang berdosa, para pemungut cukai, orang-orang yang termarginalkan, mereka semua senang dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Makanya Alkitab katakan Yesus itu sebagai sahabat orang berdosa. Tapi coba lihat, siapa yang menjadi oposisinya Yesus? Ahli-ahli Taurat. Kalau ahli-ahli Taurat zaman sekarang kira-kira apa? Para teolog kali ya. Ya kan? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Ini organisasi masyarakat yang dibangun di atas nama agama. Farisi, Saduki dan kelompok-kelompok lain pada waktu itu. Ini mereka juga termasuk, ya boleh dikata termasuk partai lah kalau di zaman sekarang deh. Waktu itu. Itu yang jadi musuh. Jadi kalau Bapak Ibu belum dimusuhi, jangan-jangan beritanya bukan berita kerajaan Allah. Saya balik sekarang. Kalau kita belum dimusuhi dalam tanda kutip, jangan-jangan yang kita beritakan bukan kerajaan Allah. Kalau saya mau safe, main aman, tinggalkan ini berita ini. Sampaikan yang normal-normal yang biasa disampaikan oleh para pendeta-pendeta. Tapi karena ini menyangkut bukan keterdesakan, darurat. Siapa lagi akan memberitakan Bapak Ibu? Orang mau ke Amerika karena presidennya atau karena dia punya gaya hidup di sana? Karena gaya hidup di sana enak, nyaman, aman. Walaupun sekarang sudah tidak aman. Ya kan? Terjamin, teratur apa semua. Orang ingin ya untuk ya itu. Maka ini yang harus kita sampaikan. Cara kita menyampaikan itu lewat kita punya tutur kata, lewat kita punya perilaku, lewat kita punya sikap-sikap setiap hari. Itulah yang kita sedang menyampaikan kabar tentang kerajaan Allah.
Dalam kerajaan Allah itu tidak ada yang eksklusif. Dalam kerajaan itu inklusif. Maka kita lihat waktu zaman Yesus, mau bilang ibadah itu, maka tempat-tempat duduk di depan itu spesial untuk siapa? Ahli Taurat semua. Nah, kita yang di sini kan bukan yang di depan ini ahli Taurat, tidak gitu. Tapi maksudnya mereka itu cari tempat-tempat untuk mendapatkan pengakuan. Waktu Yesus mau ditangkap, orang tidak bisa mengidentifikasi itu siapa itu Yesus, itu tentara-tentara. Karena Yesus tidak pakai jas seperti saya, atau pakai jubah, ada stolanya, pakai dia punya jubah kekudusan pelayanan untuk ini. Tidak, Yesus itu biasa aja kelihatannya. Nah, jadi orang-orang kerajaan itu bagi saya ikut seperti Yesus. Dia kelihatan biasa, tapi dia berbahaya. Berbahaya dalam pengertian dia punya pesan yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Jadi Bapak Ibu yang ada saat ini, engkau jangan rasa minder. Kalau engkau tangkap berita tentang kerajaan Allah, engkau itu sangat-sangat signifikan. Kalau engkau mau keluarkan apa yang ada dalam dirimu saat ini. Karena itu yang dibutuhkan orang hari-hari ini. Kerajaan Allah. Coba lihat. Orang-orang waktu itu tangkap perempuan yang berbuat zina tuh. Yohanes pasal 9. Ya tak? Dibawa kepada Yesus. Orang-orang agamawi nih bawa. Nah, Yesus konsep kerajaan. Lihat sikap Yesus. Menurut aturan, wanita ini harus apa? Dirajam dengan batu. Tapi Yesus dia melihat dari konsep kerajaan. Wanita ini butuh hidup dalam kerajaan. Dia harus dibebaskan. Dia harus dimenangkan. Jadi waktu mereka sampaikan bawa kepada Yesus, Yesus langsung bilang begini, siapa di antara kalian yang tidak berdosa lebih dahulu lempar batu. Saya yakin itu mereka tadinya semangat sekali. Dapat. Ini Yesus. Begitu Yesus ngomong, siapa yang tidak berdosa lempar batu. Mereka tadinya nyanyi sorak-sorak bergembi. Tapi waktu Yesus bilang begitu, langsung mereka balik badan dan mereka nyanyi hiduplah. Langsung kenapa? Langsung apa? Masuk di jantung. Makanya kalau kita hidup dalam kerajaan, kalau selama ini kita suka menghakimi, ya, kita suka. Mulai sekarang kita, kita pun gini, tahan, dan kita pendekatan kepada orang itu, bantu dia, bukan kita hakimi, karena kita pun yang menghakimi, kita juga tidak selamanya benar. Ingat, bukan soal salah atau benar, tapi apa? Respon kita. Jadi kalau kita misalnya waktu kita menghakimi, dengarkan, sebenarnya waktu itu kita sedang memposisikan diri kita benar, tidak ada salah, dia salah. Itu kita sudah berdosa. Halo? Amin Bapak Ibu. Jangan kita hakimi orang kena COVID itu kena kutuk. Dan kalau satu saat engkau kena COVID, yang engkau hakimi orang kena COVID, berarti engkau juga kena kutuk. Betul tidak? Karena COVID ini penghakiman banyak lah. Betul. Itu kena. Kau ini betana, kau itu betana, kau ini betana. Ada Bapak Ibu. Makanya kita orang kerajaan, bukan kita kompromi, tapi bagaimana kita tolong orang itu. Kalau kita memang punya konsep kerajaan, kita terima berita kerajaan. Kalau ada orang seperti itu, Tuhan sedang mau pakai kita untuk bagaimana lewat kita orang itu bisa dipulihkan. Bukan kita hakimi dia, karena kita bukan hakim. Hakim yang nanti itu adalah Tuhan, ketemu sama-sama dan waktu ada saatnya, bukan seperti itu. Halo? Bukan kompromi, bukan.
bukan kompromi. Kita tidak bisa kompromi dengan dosa. Oke, kita benci dosanya, tapi kita kasih orangnya. Halo? Amin. Ini pesannya. Ini sudah, makanya Yesus teladangkan, Yesus contohkan. Wanita ini nggak ada pun fuit semua, mulai dari yang paling muda sampai yang jenggotan. Yesus tanya, mana mereka? Sudah pulang. Artinya apa? Mereka juga punya salah. Tapi Yesus katakan, hai wanita, jangan berbuat dosa lagi. Kasih karunia datang, kebenaran juga datang. Ya, kasih karunia itu bukan jadi izin untuk kita berbuat dosa. Karena ada orang kan Yesus itu penuh kasih karunia. Jadi enak aja, pokoknya lagu nanti minta ampun lagi. Lagu tidak, justru kasih karunia itu akan memicu kita untuk kita semakin taat kepada perintah-perintah Raja di atas segala raja. Pesan apa dari kenaikan ini? Yesus tuntas pekerjaannya di bumi. Karena dia naik, Roh Kudus dicurahkan. Dia tidak perlu waktu lama, karena saatnya dia harus kembali. Dia utus Roh Kudus. Nah, sekarang kita dengan Roh Kudus, ya. Dan berita, jadi pesan daripada kenaikan itu adalah berita itu harus tetap sama. Jadi dari Yohanes Pembaptis datang di Yesus, datang kepada murid-murid, rasul-rasul termasuk Paulus sama. Di akhir kisah para rasul tidak kebetulan ditulis Paulus dia tanpa rintangan memberitakan tentang kerajaan Allah. Akhirnya ini harus datang. Kenapa sampai terjadi berita ini seperti terputus? Karena terjadi interupsi sejak Kaisar Konstantin, yang agama di negara agama dijadikan apa? Dia mau supaya orang-orang harus masuk jadi Kristen dan dia lakukan apa? Jadi bikin pertobatan secara massal, tapi dipaksakan. Saya mulai waktu itu terjadi yang namanya ada dia punya pelayan-pelayan, para pendeta-pendeta, Pak Klerus atau apa namanya. Sebenarnya mulai waktu itu yang terjadi agama-agama yang mulai ada sampai sekarang ini. Agama tidak salah, agama menuntut, membawa kita untuk kalau kita sudah menemukan kerajaan, maka saatnya untuk kita tinggalkan yang namanya agama. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh tidak mengakui Kristen sebagai salah satu agama di Indonesia, tidak. Secara spirit, kalau selama ini kita dikuasai dengan roh yang agamawi, maka sekarang itu kalau bisa dia sudah digantikan dengan spirit kerajaan. Tuhan memberkati kita. Tundukkan kepala kita. Haleluya. Pesan kenaikan, tetap beritakan kerajaan Allah. Tetap bersikap sebagai anak-anak kerajaan. Tetap hidup di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Kita ada di sini karena kita ingin diperlengkapi. Kita ada di sini karena kita ingin supaya kita semakin memahami. Ini menjadi ruangan kita dapat belajar tentang firman. Semakin kita diperlengkapi dengan kebenaran, semakin kita memahami. Maknai kenaikan Tuhan pada saat ini. Ada satu era yang baru di mana eranya Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus hanya bisa bekerja. Roh Kudus dapat memanifestasikan dirinya. Roh Kudus dapat berkarya dalam kehidupan kita. Kalau kita layak kita bersih,
Kita mungkin sering kali lihat apa yang nampak dengan mata kita, sehingga mungkin kita juga menghakimi orang tersebut dari apa yang nampak, yang kulihat. Tapi coba lihat di dalam kita. Kalau dalam hati kita masih terganjal dengan sesuatu, atau mungkin kita menghakimi orang lain dan merasa diri kita paling benar, saya percaya Roh Kudus pun dia didukakan. Dari hari ini sampai 10 hari ke depan, 2000 tahun yang lalu, rasul-rasul mereka ada di loteng Yerusalem. Mereka bersekutu satu dengan yang lain, saling bersaksi, menceritakan pengalaman-pengalaman mereka pada waktu bersama-sama dengan Yesus. Dan dalam suasana itu, mereka tadinya takut. Bahkan tadi yang kita baca, murid-murid takut dengan orang Yahudi. Karena memang waktu itu mereka belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus pada waktu itu, lihatlah perubahan yang drastis terjadi atas murid-murid, rasul-rasul. Petrus yang tadinya penakut, tapi dia begitu berani keluar dan dia berkhotbah. Dia memberitakan tentang kerajaan. Dan kita tahu ada 3.000 jiwa yang bertobat pada waktu itu. Jemaat Tuhan, engkau mungkin masih takut menyampaikan berita ini. Biarlah engkau terima Roh Kudus. Seperti Yesus katakan kepada murid-murid, terimalah Roh Kudus. Memenuhi kita, supaya kita dapat menjadi alatnya Tuhan. Melepaskan para tawanan, membebaskan mereka yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu, seperti yang saya saksikan hari Minggu kemarin, seorang ibu dia oleh Tuhan pakai untuk menyatakan firman, sehingga ibu ini dia dibukakan. Saya percaya ibu ini karena dia hidupnya diurapi oleh Roh Kudus. Ibu ini sampaikan, saya tidak pintar bicara, tapi pada waktu Roh Kudus mengurapi dia, yang tidak pintar bicara dia bisa bicara sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita temukan gambar diri kita di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Beri diri kita, biar Roh Allah penuhi kita. Saat ini engkau ada saat ini, minta Roh Allah, Roh Kudus, penuhi saya. Saya jadi berani, saya jadi yakin, saya bisa percaya diri, saya menangkap kebenaran, saya bagikan itu. Olehkah dalam kita merayakan Yesus naik, memang 10 hari lagi, 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan. Tapi itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan saat ini Roh Kudus sudah ada kembali. Roh Allah yang hidup penuhi
membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, oh Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan-Mu, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku harapanku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mungkin sampai saat kita dengar ini juga ada di antara kita yang mungkin gambar dirimu belum pulih secara benar, secara total. Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus menjamah hidup kita. Jangan peduli apa kata orang, dengar apa kata Tuhan. Karena Tuhan katakan, engkau berharga di mataku, hai anakku. Aku menerima engkau apa adanya. Itulah yang dia lakukan dengan anak yang terhilang. Dia terima anak itu apa adanya. Kita berharga, kita bernilai. Kalau mungkin orang-orang sekelilingmu mengecilkan engkau, menganggap engkau tidak ada apa-apanya, tidak dengan Tuhan. Biar engkau buka hatimu pada Tuhan. Izinkan Roh Kudus memenuhi engkau, supaya engkau menjadi pribadi yang berbeda. Gambar dirimu bisa dipulihkan. Kalau mungkin selama ini engkau cenderung menghakimi, ada kemungkinan engkau takut dihakimi. Tapi kalau kita berikan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan bisa pulihkan hidup kita. Kita punya kesalahan, kita punya kelemahan, kita akui itu kepada Tuhan. Kita mengaku, Tuhan, saya berdosa, saya lemah, saya punya kesalahan, tapi saya mau untuk engkau perbaharui saya. Saya ingin menampakkan gambar diri saya yang benar. Biar engkau pakai saya, Tuhan, di mana engkau menaruh saya dalam kehidupan saya sehari-hari. Mari jemaat Tuhan, ini sederhana bagi kita. Kalau engkau meresponi firman Tuhan, izinkan Roh Kudus memenuhi engkau saat ini. Sama-sama kita berdiri, nyanyikan dengan lembut. Roh Kudus, haleluya. Roh Allah, Roh, masing-masing minta penuhi, haleluya. Roh Allah yang hidup, pulihkan kami Tuhan. Turunlah urapan ke atasku, Membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, oh Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan. turunlah urapan-Mu. Kami butuh itu Tuhan. Turunlah Urapi jemaat-Mu, haleluya. atasku, Membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencari
kebesaran membebaskan. Mari angkat tangan kanan kita. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, imanku Kami mau jadi alatmu Tuhan. menyatakan kebesaran. Jadikan hidupku alatmu. Biar ini komitmen kita. Kami mau jadi alatmu Tuhan. Dipenuhi dengan urapan baru. Kebesaran. Sekali lagi, terima pengurapan baru saat ini. Dan hidup. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. Roh Kudus, urapi kami semua. Ada pengurapan yang baru atas setiap kami Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Ada otoritas Allah atas kami. Pakai kami Tuhan. Semua kami ingin Engkau pakai kami Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Penugasan yang Engkau berikan kami mau lakukan Tuhan. Tapi tanpa Roh Kudus kami tidak bisa. Tanpa Roh Kudus kami tidak memiliki kuasa otoritas. Tapi biar Tuhan, kami memperingati Engkau naik ke surga. Era baru Roh Kudus atas hidup kami. Menjamah kami Tuhan. Memulihkan kami juga. Ada sebelum Engkau memakai kami memulihkan orang lain, maka kami juga dipulihkan terlebih dahulu Tuhan. Sebelum kami Engkau pakai untuk dapat menolong orang lain menemukan gambar dirinya, maka gambar diri kami juga harus dipulihkan dulu Tuhan. Setiap roh-roh ketakutan, roh-roh malu, roh-roh yang merasa diri tidak bisa, tidak mampu, merasa diri kecil. Oh, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Terima roh yang daripada Allah atas kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang berbeda. Kita menjadi seperti Petrus, penakut, tapi dia menjadi seorang pemberani. Nah, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Diurapi seluruh orang-orang tua yang ada, opa-oma. Diurapi seluruh anak-anak muda yang ada saat ini. Diurapi seluruh remaja-remaja yang ada saat ini. Diurapi seluruh anak-anak yang ada Tuhan. Karena walaupun mereka masih anak-anak, Tuhan tetap bisa memakai mereka Tuhan. Pakai anak-anak kami Tuhan. Mereka juga dipercayakan untuk berdoa sebelum sate dan rema. Urapi anak-anak ini sehingga doa-doa mereka dapat mengubah segala sesuatu Tuhan. Termasuk ibu buah yang mengandung, diurapi bayi-bayi yang ada. Karena seperti yang terjadi dengan Maria dan Elizabeth, waktu ada yang datang dan mengucapkan perkataan-perkataan kerajaan, maka berdampak kepada bayi yang ada dalam kandungan. Dan itu terjadi karena pengurapan Tuhan. Kami semua diurapi Tuhan. Dan minggu berjalan ini sampai 10 hari ke depan, biarlah kami terus merenungkan akan Roh Kudus yang menjadi pribadi yang paling penting yang ada di muka bumi saat ini Bapa.
Terima kasih meteraikan kebenaran-Mu Tuhan. Kami akan meletakkan persembahan pagi hari ini pada yang penting tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Haleluya, mari siapkan persembahan, kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepada. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, ya Tuhan Engkau Allahku, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari. Ku memuji Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di dalam naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepada. Sekali lagi dengan imanmu katakan jiwaku melekat, jiwaku melekat kepadamu. Sekali lagi jiwaku melekat, jiwaku melekat kepadamu. Haleluya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri untuk pagi hari ini. Kita tetap berdiri dan disampaikan bahwa yang kemarin kita sempat sama-sama juga dengan Wahana Peduli ya, dari Youth with a Mission maupun dari Fellowship Eden, bersama dengan kita ke Tunbaun untuk menyampaikan juga bantuan, dan dari kita gereja kita ini ke anak-anak kasih paket mereka, sekaligus juga menyebarkan ini renungan harian ya. Kalau mungkin Bapak Ibu punya keluarga di mana yang menjadi gembala, bisa hubungi dan coba sharing ini kalau mereka siap untuk mau terima ini renungan harian dari Pastor Chris, maka kita akan bawa ke sana. Tim akan datang tanggal 18 selama 4 hari mereka di sini, termasuk Pak Dr. Indrawan yang menjadi pimpinan rombongan waktu kami ke Nigeria, Afrika kemarin 2017. Jadi mereka akan
jadi yang ada sekarang disalurkan, baru siang ini untuk mereka juga datang, untuk mereka juga sama-sama salurkan pada waktu mereka datang. Didoakan untuk ini Bapak Ibu. Dan untuk selama 10 hari ini berarti nanti rema malam itu, oke, saya akan bicara tentang kambari tapi berhubungan dengan the work of the Holy Spirit atau pekerjaan daripada Roh Kudus, berkenaan dengan 10 hari kita sampai ketuangan Roh Kudus. Dan hari ini Kamis, berarti kita jumpa lagi hari Minggu tanggal 16 sengaja kasih lewat 16 ya, untuk kita sama-sama dengan protokol kesehatan yang ada, kita sudah kasih visa dan kasih bagi yang di luar. Mari kita sama-sama nyanyikan Tenanglah Kini Hatiku, Tuhan Membimbingku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Di setiap saat dan kerja, di setiap saat dan kerja, tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami izinkan tangan-Mu memegang kami, karena tangan yang berkuasa. Kami dipegang dengan teguh. Kondisi yang terjadi hari-hari ini kami tetap dipegang oleh Tuhan. Kami tetap dituntun, kami tetap Tuhan lawat kami, pelihara kami, lindungi kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Pandi, Kase Tuhan. Engkau terus bekerja atas keluarga Mama Bora, anak-anak dan seluruh keluarga yang ada. Penghiburan Tuhan jadi bagian mereka terus juga setia kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman yang masih dalam keadaan yang sakit. Kami sepakat sebagai jemaat Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, mereka terus dipulihkan, disembuhkan. Dan Tuhan, kami berdoa seluruh jemaat Tuhan diberikan tubuh yang sehat, diberikan daya tahan tubuh yang kuat, imun tubuh yang tinggi Tuhan, sehingga setiap serangan-serangan virus-virus apapun itu Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap berusaha untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku Tuhan. Kami menjaga iman kami, taat kepadamu Tuhan. Kami yakin Tuhan, maka Engkau akan menolong kami. Apa yang sudah kami tanam pada pagi hari ini Engkau juga tumbuhkan semuanya. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Apa yang Kau percayakan kepada kami, semuanya Tuhan kami pakai memuliakan Tuhan. Dalam keluarga kami, pendidikan, sekolah, kuliah, pekerjaan, usaha, apapun itu Tuhan. Biar Engkau dapat melakukan, karena janji-Mu Tuhan, setiap apa yang kami pegang, apa yang kami usahakan Engkau akan buat itu berhasil. Karena kami taat kepada perintah-perintah-Mu, kami berjalan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih. Kalau yang ada yang ulang tahun hari ini berkati dengan umur panjang, kesehatan menjadi bahagian-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan terus dinyatakan atas Engkau. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, bahwa diberkati seluruh yang sudah melayani pagi hari ini, diberkati seluruh jemaat Tuhan, termasuk anak-anak sampai orang tua. Pulanglah semua kita, bawalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih pada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Dan berkat ini kami terima dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung, dan semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari kenaikan Yesus. Jangan salah omong. Jangan bilang
Tes. Buat anak-anak yang ada kelebihan parcel yang di Tunbaung, anak-anak bisa ambil di mobil. Nanti ada Kak Yabes, Kak Willy, dan teman-teman akan bagi ke anak-anak yang ada.